modal dan pelayanan terpadu satu minggu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu minggu. Dinas UMKM dan Perdagangan. Yang kedua Bapak Muhammad Firdaus dari PTSP. Dari ibu-ibu, bapak-bapak bisa hadir di sini, mungkin kita nantinya bisa menambah ilmu dalam berusaha tadi ya, mengadakan usaha apapun. Sampaikan bahwasanya sebelum undang-undang Cipta Kerja ini berlaku, pelaku usaha mikro itu kenapa disebut mikro? Karena modalnya paling tinggi sama dengan 50 juta. Artinya kalau dulu peraturannya untuk kriteria usaha mikro itu bahkan tidak diwajibkan harus memiliki izin. Kalau dulu kami bagi yang mau dipersilakan. Tetapi dengan aturan sekarang usaha mikro modalnya menjadi 1 miliar. Dan setiap usaha apapun modal 1 juta, 500.000 dan seterusnya diwajibkan memiliki NIB, karena NIB tadi fungsinya sama seperti KTP identitas. Jadi secara gampangnya, secara mudahnya mau usaha harus dapat NIB. NIB ini fungsinya sama seperti KTP sebagai identitas. Kalau belum punya NIB, berarti identitas usaha kita belum diakui. Ada usaha yang berkelompok. Nah, tadi Bapak menyampaikan untuk mengurus izinnya itu harus menggunakan ektp. Kalau seandainya itu kelompok, apa yang digunakan Pak? Usahanya itu kelompok, perkelompok dulu. Nah, untuk mengurus izin usahanya itu apakah pakai KTP ketua pengurusnya atau bagaimana? Nah, yang kedua untuk Pak Indra, tadi sudah disampaikan tentang Perda. Nah, mungkin banyak di sini penasaran ya, bunganya itu kira-kira berapa persen? Nah, itu aja, terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat waktunya. Mungkin bertanya Pak mengenai NIB juga nomor untuk berusaha. Nah, kita tidak maksudnya kalau ada bentuk usahanya ini kan kecil ya Pak Mikro. Kemudian untuk membuat NIB kan kita mungkin masih ragu-ragu dikarenakan kita tidak tahu, maksudnya usaha ini kan masih model politis Pak. Usahanya masih model politis. Nah, terus yang saya tanyakan Pak, NIB ini kan sifatnya seumur hidup. Benar ya Pak, sifatnya seumur hidup. Kemudian apakah jika nanti kita membuat NIB ini pertama kan kita buat dengan tentunya dengan jenis usaha, dengan jenis usaha yang akan kita lakukan atau yang sedang kita jalankan. Nah, kemudian jika nanti di jalan usaha kita yang tidak berjalan atau kita ganti usaha lain, apakah NIB ini harus diperbarui lagi sesuai dengan jenis usahanya, atau tetap itu yang penting ya udah punya NIB gitu. Itu aja sih Pak, terima kasih.
program kuda itu 12%, lalu 9% itu subsidi dari pemerintah. Jadi kita sebagai debitur itu cuma 3% setahun. Jadi 3 bagi 12, 0, berapa itu? Nah, gitu. Dengan pelapor 10 juta sampai 50 juta. Kalau 10 juta itu hanya setahun, tapi 25 sampai 50 itu 3 tahun. Pertama kita harus lihat dulu kelompok ini dibentuk menggunakan apa? SK kepala desa atau menggunakan akte notaris. Karena kalau yang namanya kelompok ini berarti setiap keputusan yang diambil oleh pengurus itu merepresentasikan keputusan kelompok, tidak atas nama pribadi. Jadi segala sesuatu dokumen yang digunakan adalah dokumen kelompok usaha tersebut. Ketua atau pengurus hanya mewakili kelompok saja, jadi tidak bisa menggunakan NPWP pribadi, tetapi kelompok harus membuat NPWP sendiri. Bahkan termasuk juga seandainya diwajibkan memiliki rekening bank, biasanya juga harus nama kelompok. Ketua atau yang mewakili pengurus ini hanya mewakili saja atas nama. Jadi mungkin itu yang pertama, NPWP untuk kelompok harus didaftarkan atas nama kelompok. Yang kedua, pengurus yang menjadi ketua, bendahara atau sekretaris di dalam pendaftaran sistem OSS-nya juga diwajibkan memiliki NPWP pribadi. Jadi jelas ya Bapak Ibu, untuk pendaftaran usahanya nama kelompok, NPWP-nya juga nama kelompok. Jadi kalau belum ada berarti harus didaftarkan dulu NPWP kelompok. Yang kemudian yang menjadi pengurus penanggung jawab yang ditunjuk menjadi ketua kelompok, misalkan yang ditugasi mendaftarkan perizinan kelompoknya, syaratnya juga harus memiliki NPWP pribadi. Itu terkait dengan pertanyaan Bu Eme. Untuk pertanyaan yang kedua, kepemilikan NIB untuk usaha mikro, yang mana ketika di dalam perjalanannya mungkin usaha A ini tidak bisa berjalan, padahal di awal pendaftaran usahanya maunya A, tetapi tidak berjalan, tiba-tiba mau tetapi NIB kan sudah terbit, tetapi tiba-tiba di tengah jalan mau membuka usaha B yang A mau ditinggalkan, kasarnya yang saya tangkap begitulah. Jadi NIB itu untuk orang pribadi terbitnya hanya 1 kali berdasarkan nomor NIK KTP yang sudah kita daftarkan. Jadi 1 orang untuk usaha perorangan, ya ini usaha perorangan, 1 orang penduduk, 1 NIK, 1 NIB. Mau gonta-ganti usahanya apapun, nomor NIB-nya tidak akan berubah. Tetapi yang berubah adalah kode KPI usahanya tadi yang perlu kita perbaharui. Jadi kalau tadi masnya daftarkan usaha A, NIB-nya terbit, ternyata usaha A ini tidak berjalan. Kemudian mau daftarkan usaha B, yang A ini bagaimana? Nanti kita bisa bantu untuk penghapusan usaha A ini, bahwa memang usaha A ini tidak berjalan, tidak aktif lagi, dilanjutkan dengan usaha B. Itu ada tata cara untuk penghapusannya.